Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama channel Jalur Langit Official. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Mario. Bermaksud untuk apa ya? Kita menggunakan nama Jalur Langit ya. Dalam hal ini yang dikandung maksud adalah sebuah perjalanan sebuah perjalanan spiritual. Oke, spiritual. Ini maaf ya, saya lagi dinas malam karena cuaca dingin banget, jadi saya pakai seragam di dalam, pakai seragam, cuman ini pakai baju yang lebih hangat, pakai ini menutup kepala soalnya anginnya kenceng banget. Ya, kembali ke awal terkait dengan nama Jalur Langit yang kita pakai. Kembali, ini adalah eh, perjalanan hidup yang kita tempuh, di mana namanya orang hidup ya, itu pasti banyak lika dan likunya, banyak manis dan pahitnya. Jadi jatuh bangun pernah kita rasakan juga, sehingga terkadang di saat kita senang kita melupakan siapa yang memberi nikmat kita. Tapi dikala kita sedang down, dikala kita sedang terpuruk, baru kita teringat. Jadi jalur langit tersebut adalah suatu perjalanan di mana saya pribadi ataupun kita semualah mengingat bahwasanya hidup itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Tidak semulus apa yang kita bayangkan, sehingga dalam konsep jalur langit ini adalah perjalanan di mana kita sebagai insan yang biasa, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan, sudah sebaiknya dan sudah saatnya juga untuk kita mengingat kembali bahwasanya setiap nafas yang kita hembuskan, setiap kaki yang kita langkahkan, itu semata-mata bukan karena apa ya, bukan karena kita sendiri yang menentukan ya, bukan kita sendiri yang menentukan. Nain day itu bahwa setiap nafas yang kita hembuskan, setiap kaki yang kita langkahkan, itu semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, dalam suatu perjalanan jalur langit inilah mengantarkan atau menyadarkan bahwa di saat kita terpuruk, kita harus tetap ingat kepada siapa yang memberi kita nafas. Bahwasanya di atas langit masih ada langit lagi. Sehingga dalam perjalanan hidup kami pernah mengalami yang namanya jatuh, dan sangat-sangat jatuh ke dalam lupa yang sangat dalam, sehingga saya di situ sadar bahwa walah, ternyata betul setiap ada kesulitan, setiap ada kesusahan, pasti Allah akan memberikan kita kemudahan juga. Inna ma'al usri yusra, bahwasanya setiap ada kesulitan, setiap ada kesusahan, pasti akan ada kemudahan. Sepertinya seperti itu. Nah, seperti itu. Dan video-video sebelumnya kami, karena baru belajar, apabila masih banyak kekurangan, masih banyak apa tutur kata atau
cara-cara kami dalam membuat konten masih banyak kesalahan kami pribadi, dan yang sering buat kami ajak untuk konten, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan masih sangat membutuhkan arahan dari teman-teman semua yang sudah menjadi konten kreator yang lebih dari kita. Ini tahap awal, bukan bermaksud untuk apa-apa, tapi di sini hanya kita berbagi cerita, pengalaman, ataupun perjalanan hidup, bukan bermaksud untuk yang lain-lain, namun hanya berbagi rasa, berbagi cerita saja untuk teman-teman di sana. Barangkali dalam cerita ini, dalam konten-konten yang nanti kita akan buat ke depan, semoga bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, atau bisa memberikan pengetahuan, dan ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat, begitu. Terus untuk kegiatan siang tadi itu memang kegiatan yang diawali dari hari Sabtu kemarin, bahwa kami saya mendapatkan tugas untuk mendampingi siapa ya, kita sebut saja calon istri dari saya, untuk karena beliaunya adalah relawan di Basnas Kabupaten Cilacap. Betul, dia sebagai relawan terus mendapatkan tugas untuk menjadi tim surveyor bagi para mustahik, yang dimana yang mustahik yang kita survei, insya Allah kita upayakan, kita usahakan, karena beliau para mustahik sebelumnya sudah mengajukan sebuah permohonan untuk modal usaha atau sarana usaha ke kantor Basnas Kabupaten Cilacap, sehingga kami mendapatkan tugas untuk survei ke alamat-alamat yang sudah dicantumkan oleh pimpinan kami di Basnas, sehingga kita silaturahim ke para mustahik tersebut untuk kita survei, dan kemudian hasil surveinya nanti kita laporkan lagi ke pimpinan di Basnas Kabupaten Cilacap. Nah, untuk hari tadi adalah hari terakhir kita survei. Kisaran dari hari Sabtu kemarin ada kisaran 18 rumah, meliputi karena kita bagian di Kecamatan Sugian, meliputi di Planjan, Karangjengkol, Dondong, Sugihan Kidul, Bulu Payung kalau nggak salah. Nah, survei tugas sudah selesai hari tadi, dan insya Allah besok pagi deadline akan kita laporkan atau hasil survei tadi akan kita laporkan besok pagi ke kantor Basnas. Insya Allah besok pagi kita akan melanjutkan bikin sedikit konten lagi lah ya, untuk perjalanan kita dari rumah untuk menuju kantor Basnas melaporkan hasil survei yang beberapa hari kita jalankan. Sekali lagi kami mohon arahan dan bimbingan, barangkali dalam membuat konten masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JL, Jalur Langit.